Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani fillah al-ahibba, teman-temanku dimanapun kalian berada, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi dengan Al-Fakir di dalam kajian kitab Akhlaq lil Banin juz 1. Untuk hari ini kita insyaallah akan membahas tentang anak yang buruk akhlaknya, yakni dalam bab yang ketiga. Ya. Ashabi rahimakumullah, kita langsung saja ke dalam pembahasan anak yang buruk akhlaknya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang anak yang santun dan yang beradab. Ya, anak yang santun dan yang beradab. Kemarin kita sudah membahas tentang siapa anak yang santun tersebut, siapa anak yang beradab tersebut. Ya, kemarin kita sudah membahas anak yang beradab, yaitu anak yang menghormati orang tuanya, kedua orang tuanya, baik itu bapaknya maupun ibunya. Ya, dan juga bukan hanya dia itu menghormati kepada kedua orang tuanya saja, tapi juga dia menghormati guru-gurunya. Itu anak yang beradab. Bukan hanya itu saja, anak yang beradab itu dia pasti menghormati saudaranya yang lebih besar dan orang-orang yang lebih besar atau lebih tua darinya, ya, dan menyayangi anak-anak yang kecil, yang lebih kecil darinya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang anak yang buruk akhlaknya. Jadi kebalikan daripada minggu yang lalu. Seperti apakah anak yang buruk akhlaknya? Perlu kita ketahui bahwasanya anak yang buruk akhlaknya yaitu al-waladul waqih, atau anak yang buruk akhlaknya yaitu la yata'addab ma'a walidayhi wa asatidatih. Dia itu tidak beradab atau tidak sopan santun, atau tidak mempunyai sopan santun terhadap kedua orang tuanya dan juga kepada guru-gurunya. Itu anak yang buruk akhlaknya. Dia tidak akan mempunyai rasa sopan santun, tidak akan beradab, tidak akan berakhlak kepada kedua orang tuanya dan juga kepada gurunya. Wala yahtarim man huwa akbar minhu, dan dia juga tidak mau menghormati orang yang lebih besar darinya. Ya. Dia selalu meremehkan orang yang tidak menghargai orang yang lebih besar darinya. Ya, tidak pernah menghargai orang yang lebih tua darinya. Ya. Dia tidak menghormati dan juga tidak menghargai orang yang lebih tua darinya. Itu orang yang buruk akhlaknya. Kalau orang yang beradab itu dia akan menghargai dan juga akan menghormati orang yang lebih tua darinya. Wala yarhaman wa asghar minhu, dan dia juga tidak menyayangi orang yang lebih kecil darinya. Ya, dia tidak menyayangi orang-orang yang lebih kecil. Ya, seperti adik-adiknya atau tetangga-tetangganya yang lebih kecil darinya. Dia tidak menghormati atau tidak menyayanginya. Ya, kalau orang yang punya akhlak, orang yang punya adab, dia pasti apa?
dia pasti menyayangi anak-anak kecil, menyayangi saudara-saudaranya yang lebih kecil darinya. Ya. Wa yakdzib idza takallam, dan dia selalu berbohong apabila berbicara. Ya. Si anak tersebut, anak yang buruk akhlaknya, itu ketika dia berbohong, ketika dia berbicara dia selalu berbohong. Nah, ya, itu anak yang buruk akhlaknya, selalu berbohong. Ketika setiap kali dia berbicara selalu berbohong. Nah, berbohong ini juga termasuk daripada tanda-tandanya orang-orang munafik. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ayatul munafik salasa. Ya. Idza hadatsa kadzaba wa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu kata Rasulullah SAW. Yang artinya apabila dia berbicara dia selalu berbohong. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia selalu berbohong. Ya, idza wa'ada akhlafa. Dan jika dia berjanji dia selalu mengingkari janjinya tersebut. Wa idza tumina khana, dan jika dia diberi amanat dia selalu mengingkarinya. Ya, dia selalu mengkhianatinya. Ya, tidak menepati janjinya, tidak beramanat dia, ya, tidak menepati amanatnya yang sudah diberikan kepadanya. Itu tanda-tandanya munafik. Dan tanda-tandanya munafik tersebut juga termasuk daripada akhlak atau adab yang buruk bagi seorang anak. Ya, makanya kita diwajibkan dari semenjak kecil anak-anak kita, ya, untuk diajarkan, ya, bagaimana berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Wa yarfa' sautahu idza dhahika. Ya, dan dia selalu mengangkat suaranya ketika dia tertawa. Ya, jadi terbahak-bahak. Ya, jadi selalu terbahak-bahak. Ya. Ketika tertawa dia selalu mengangkat suaranya. Ya. Untuk selalu mengangkat suaranya ketika dia tertawa. Wa yuhibbu syatma, dan dia menyukai asyatma. Apa asyatma? Suka mencela atau memaki. Asyatma di sini kita artikan memaki, ya, atau mencela. Wa yuhibbu syatma, dan dia suka mencela, suka mencaci maki, ya, orang lain, mencaci maki temannya. Itu akhlak yang buruk, ya. Termasuk daripada akhlak yang buruk, ya. Dia suka mencaci atau mencela orang lain. Wal kalamul qabih, dan dia selalu berbicara yang jelek, berbicara kotor. Ya, itu tanda-tanda orang yang akhlak buruk, akhlaknya yang buruk. Ya. Wal mukhasamah, dan dia selalu mengajak berantem. Ya, selalu berantem dimanapun dia berada, selalu berantem. Ya, dia berarti tidak mempunyai akhlak yang bagus. Wa yastahzi bi ghairihi, dan selalu dia mengejek, ya, selalu mengejek, memperolok orang lain, ya, mengejek orang lain. Istahzi, mengejek, ya, memperolok-olok orang lain, temannya, saudara-saudaranya. Ya. Wa takabbar alaih, dan dia selalu menyombongkan dirinya sendiri. Ya. Wah, saya ini loh ganteng, saya ini loh punya ini, saya ini loh. Ya. Dia selalu menyombongkan dirinya sendiri. Ya, itu tanda orang yang tidak punya akhlak, ya, atau akhlaknya yang buruk. Wala yastahi ayya'mal qabihan, dan tidak malu dia itu berbuat kejelekan. Dia selalu berbuat kejelekan. Ya, dia merasa tidak malu untuk berbuat atau mengerjakan pekerjaan yang jelek, ya, di masa bodohin, ya, oleh orang tersebut, ya, masa bodoh, walaupun tersebut pekerjaan yang jelek, misalkan mencuri atau memperolok orang lain, ya, dia selalu masa bodoh, ya,
wala yasma'un nasiha, dan dia tidak mendengarkan nasihat, dia tidak pernah mau mendengarkan nasihat. Ya, itu tanda-tandanya orang-orang yang mempunyai akhlak yang buruk. Ya, perlu kita ingat, ya, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Jadi boleh kita mencari teman sebanyak-banyaknya, tapi berhati-hatilah dengan teman tersebut, karena teman itu bisa membawa kebaikan atau membawa kejelekan. Maka berhati-hatilah kita mencari teman. Ya. Carilah teman yang baik, carilah teman yang berakhlakul karimah. Ya. Jangan sampai kita salah mencari teman. Kalau kita sudah salah mencari teman, wahai saudaraku dimanapun kalian berada, maka akan kita sesali nantinya ketika kita sudah tua nanti. Itulah tanda-tanda orang-orang yang berakhlak yang buruk, anak yang berakhlak yang buruk. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mungkin untuk kajian kali ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri kajian kita pada hari ini, Al-Fakir memohon seperti biasa, memohon kepada antum-antum semuanya untuk share, like, dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik loncengnya yang berada di sebelah kiri, ya, supaya kalian semuanya mendapatkan notifikasi, ya, setiap kali Al-Fakir mengupload video terbaru Al-Fakir. Ya. Mungkin sekian dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.